Selamat siang, jemaat sekalian, dimanapun kita berada. Sebelum kita memulai firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengumpulkan sebagian dari anak-anak-Mu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan untuk berkata-kata sesuai dengan kebenaran firman-Mu saja Tuhan. Dan juga bagi semua yang mendengarnya Tuhan, kiranya dengan pertolongan Roh Kudus, mereka semua dimampukan untuk mengerti dan bisa menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, pimpin hamba-Mu berbicara dari awal sampai akhir, sehingga apa yang Tuhan ingin sampaikan dapat disampaikan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa yang sederhana ini. Amin. Selamat siang. Tema hari ini, minggu ini adalah beribadah dengan benar. Ya. Jadi kita mau melihat bagaimana kita beribadah dengan benar yang diceritakan di kitab Matius 7. Kitab Markus 7. Ya. Untuk beribadah dengan benar, seharusnya kita mempunyai konsep pengajaran yang benar. Jadi, dengan mengerti konsep pengajaran yang benar, kita dapat beribadah dengan benar. Sebelum kita membahas kitab Markus 7 ini, saya mau mengilustrasikan mengenai hati, supaya kita bisa mengerti apa jalur ceritanya dan konsepnya, analoginya. Ya, hati. Semua orang pernah sakit hati. Pernah nggak kita sakit hati? Sakitnya di mana ya? Sakitnya tuh di sini gitu ya. Jadi kalau orang sakit hati, kalau sakitnya di sini bukan di sini kan? Sakitnya di sini itu di dalam, ya di dalam hati. Tapi apakah itu penyakit jasmani atau rohani? Ternyata kalau kita sakit hati yang karena perkataan orang, karena perbuatan orang, itu lebih condong ke hati yang rohani. Ya, kenapa hati yang rohani? Karena hati rohani itu, hati adalah organ penting dalam tubuh kita. Ya, emosi, perasaan yang menggerakkan pikiran, semua berasal dari hati. Ya, tapi di sini yang saya mau ceritakan, diilustrasikan adalah hati jasmani dulu. Hati jasmani yang benar-benar hati. Ya, tadi kalau sakit hatinya itu di sini itu karena perkataan. Sekarang sakit hatinya itu di sini juga, yang karena virus. Karena virus, karena kelemahan otot, sehingga organ itu fail. Kalau organ itu fail, berarti dia perlu diobati. Tergantung ya, kalau penyakit failnya itu bertahun-tahun, sakit, langsung maksimum fail. Setelah bertahun-tahun, itu kronis ya. Nah kalau kronis, berarti sel-selnya udah rusak semua. Sel-sel udah rusak semua, mau nggak mau ada hati yang baru, ditransplant. Dalam dunia kedokteran sudah maju, ya, bisa ada transplant hati. Itu yang dunia kedokteran, hati jasmani. Tapi sekarang yang kita mau bahas di cerita kitab Markus ini adalah hati rohani. Ya, ternyata
Yesus juga mengerti konsep itu. Yesus juga mengajarkan adanya hati yang baru kalau kita menjadi orang percaya. Kita lihat apakah benar di dalam konteks cerita yang kita akan bahas ini seperti itu, ya. Jadi tadi udah ilustrasinya, udah sedikit oleh gambaran. Sekarang kita masuk ke tema kita, ya. Bagaimana orang menjalankan ibadah? Orang menjalankan ibadah ada tata caranya, ya. Kalau dulu waktu saya kecil, saya pernah diajak ke puncak, ada wihara, ada biksu-biksu, dia memakai baju-baju kuning dari atas sampai bawah. Oh, itu namanya biksu-biksu, orang suci, lebih suci dari kita, katanya gitu, ya. Hidupnya memisahkan diri, menyendiri, bertapa, berdoa, gitu. Itu orang Hindu. Orang Kristen di kitab Markus, di kitab kita, orang-orang Farisi, rabi-rabi juga pakai baju jubah putih, kadang-kadang pakai topi, berjenggot juga. Yang agak tua pakai tongkat juga, bawa tongkat, ya. Nah, jadi pakaian atau atribut itu mengarah kepada identitas diri. Identitas diri menjadi orang yang dianggap lebih suci, lebih tahu, dan lebih beragama. Nggak ketinggalan di agama Muslim gitu juga. Karena Muslim, Islam itu 600 sesudah agama Kristen, mirip-mirip memakai istilah-istilah tradisi Kristen, ya. Mereka juga pakai jubah putih, mereka juga pada berjanggut, ya. Jadi mirip, ya. Baju jubah putihnya itu dari atas sampai bawah, jadi mirip-mirip pakai daster yang putih, ya. Yang laki-laki loh pakai daster putih, jubah putih. Nah, itu jadi identitas. Nah, identitas ini jadi memisahkan diri, mereka itu lebih suci seakan-akan, ya kan? Jadi mereka itu lebih tahu tata ibadah, ya. Nah, di dalam kekristenan kita nih nggak bisa milih, di dalam dunia ini kita nggak bisa milih. Kita lahir sebagai orang Kristen, atau lahir sebagai orang Islam, atau lahir sebagai orang Buddha, atau lahir di lingkungan Buddha, orang tuanya Buddha, atau dilahirkan di orang tuanya yang ateis. Nah, di sini peranan adat istiadat dimulai waktu kita kecil. Orang tua kita mengajarkan tata cara ibadat sesuai pengetahuan yang dia dapat dari orang tuanya lagi, ya. Jadi adat istiadat itu diturunkan turun temurun, ya. Kalau yang Kristen pakai cara-cara ibadah Kristen, adat istiadatnya, ya kan. Kemudian kalau yang Muslim juga diturunkan tata caranya, ya. Tapi kita khusus mau membahas adat istiadat orang Yahudi, ya. Bagaimana, apa hubungannya? Jadi apa hubungannya beribadah dengan adat istiadat, dengan kesucian, dengan hati? Nah, di sini, ya, di sini megang peranan, hati memegang peranan, ya.
Mereka mempunyai penampilan yang bersih, orang terpelajar, ya, tapi hati memegang peranan. Di dalam kitab Markus pasal 7 ayat 21, ya, disebutkan oleh Tuhan Yesus. Apa yang disebutkan? Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. Banyak tuh. Ya, kita nggak usah lihat di sini, kita nggak usah lihat di kitab Markus ayat 21-22, kita sebutin sendiri. Ya, mungkin ada satu yang baru kita lakukan tadi pagi. Ya. Jadi ayat 22 tambahin perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Wah, komplit. Ya. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi jelas ya, Tuhan memberitahu kita bahwa dari hatilah itu asalnya dosa. Ya, oke, itu pendahuluan ya, bagaimana hubungan ibadah, kesucian dan hati. Kita masuk sekarang ke dalam bacaan kita. Serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Serombongan, aduh, banyak amat. Datang dari Yerusalem menemui Yesus. Waduh, jadi kedatangan mereka ini dengan maksud bukan pas ketemu ya, karena disebutkan dari Yerusalem, berarti mungkin ada yang mutus ya. Apakah ini yang pertama kali mereka menemui Yesus? Enggak, ternyata di bab-bab sebelumnya mereka sering menemui Yesus. Mereka mengkonfrontasi Yesus. Apa yang dikonfrontasikan? Ya, Yesus makan dengan orang-orang berdosa. Di pasal 2 ayat 16, Yesus dengan pemungut cukai, ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu. Ya, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Di konsepnya orang Farisi, dia tidak mau bergabung dengan orang yang di luar levelnya, gitu, ya. Kemudian bekerja di hari Sabat, pasal 2 ayat 23. Sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang Farisi kepadanya, lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Ada lagi yang lebih sadis. Di pasal 3 ayat 6, lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Jadi orang Farisi udah punya maksud mau membunuh Yesus. Kemudian di pasal 3 ayat 22 menuduh Yesus karena Yesus bisa menyembuhkan orang kerasukan, menuduh ia kerasukan Beelzebul dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Jadi kita bisa lihat ya, orang Farisi ini mempunyai konsep yang salah terhadap Yesus. Jadi udah dari sebelumnya dia udah mempunyai konsep yang salah. Ya, sekarang di pasal 7 apa yang dia tuduhkan kepada Yesus? Makan dengan tangan tanpa dibasuh lebih dahulu. Ya, ini dia di sini. Sebab orang-orang yang Farisi tidak melakukan
Mereka melihat bahwa beberapa orang murid-muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Katanya di ayat 5, kata orang Farisi dan ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tapi makan dengan najis? Waduh, Yesus itu dengan najis ya. Orang Farisi itu punya tradisi makan, sebelum makan dia mengguyur tangannya ke kanan 3 kali, ke kiri 3 kali. Jadi ada ritualnya. Ritualnya itu dia ciptain sendiri, ditambah-tambahin untuk memenuhi hukum yang utama. Ya, jadi mereka menuduh Yesus makan dengan tangan tidak dibasuh. Apa kata Yesus? Jawabnya apa namanya? Benarlah menurut versi saya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Wah, ini Yesus menyebut hai orang-orang munafik. Jadi kita mesti perhatikan ya. Kita melihat orang-orang Farisi, apakah kita juga sama seperti orang Farisi? Apakah kita juga orang-orang munafik? Sambil kita renungkan ya, sambil kita bahas nih, kita mau merenungkan kita juga. Apakah kita termasuk kategori orang Farisi yang munafik? Waduh, kalau dengar kata munafik, apa sih yang munafik? Munafik itu disebutkan, dibilang, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, hatinya jauh daripadaku. Jadi, apa yang diucapkan sama hati itu beda. Itu salah satu arti munafik. Atau juga, apa yang diajarkan, tapi tidak dilakukan. Ya, itu arti munafik. Munafik lagi artinya, ia memakai topeng. Ia sebagai aktor. Dia memerankan sesuatu yang baik, tapi sebetulnya karakternya yang tidak seperti itu. Munafik. Nah, kita tanya, pernahkah punya teman yang munafik? Apakah kita pernah dimunafikin orang? Ya. Seberapa parahnya kata munafik itu? Kalau diucapkan Yesus, hai kamu orang-orang munafik, aduh itu berat sekali. Orang-orang munafik itu orang-orang yang tidak dapat dipercaya, orang-orang yang berbohong, orang-orang yang di luarnya baik, tapi sesungguhnya hatinya jahat. Itu berbahaya sekali. Ya. Kata munafik di kitab Matius ayat 23, hampir seluruh ayat 23 disebutkan 14 kali untuk orang Farisi. Jadi betapa kejamnya itu kalau kita munafik. Ya, jadi dosa yang harus kita hindari pertama adalah kita jangan munafik. Kemudian hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadat kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah ajaran perintah manusia. Ya, perintah manusia diikutin. Jadi Yesus menegur ya, mereka tuh memakai adat istiadat cuci tangan itu karena hukum yang utama itu ada 631 ya. Terus dari 600 dari hukum yang 10 hukum kita Ten Commandment ya diuraikan lagi menjadi 631 tambahan. 631 tambahan diuraikan lagi, ada yang positif, ada yang negatif. Ya. Kalau yang negatif tuh jangan ini, jangan ini, jangan itu. 365 peraturan tambahan negatif. Terus 248 peraturan yang positif. Harus begini, 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 begini. Nah, jadi banyak yang kontradiksi. Nah, Yesus menegur ini karena dia menuruti aturan-aturan yang dibuat orang dibandingkan dengan aturan firman Tuhan. Nah, inilah
kita juga yang kedua, kita mesti bisa bedain bahwa itu adat istiadat atau firman Tuhan. Ya. Jadi itu yang kedua. Kemudian masalah bersih dan suci. Tadi udah disebutkan ya. Kesucian bukan dari luar. Kesucian itu dari dalam. Perkataan kita yang menyakitkan orang, yang membuat orang sakit hati. Perkataan yang membuat orang menjadi berdosa itu keluar dari perkataan, dari mulut. Jadi Tuhan Yesus menjelaskan bahwa makanan tidak menajiskan yang masuk, karena akan kuat lagi. Tapi perkataan yang jahat, perkataan yang niat yang tidak baik dari hati, itulah yang membuat dosa. Jadi Yesus menjelaskan kesucian bukan eksternal, kesucian dari dalam. Ya, jadi udah 3 tuh tadi kita lihat ya. Jadi dijelaskan lagi di sini, mereka memakai ayat Alkitab yang lain untuk menganulir ayat Alkitab yang lain karena kontradiksi. Ya, di sini dijelaskan di ayat 9. Yesus berkata kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadat." Nah, dibilang di sini, karena Musa berkata, "Hormatilah ayah ibumu." Ya, tapi dan siapa yang mengutuki ayah atau ibumu harus mati. Tetapi kamu berkata kepada bapak atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Nah, mereka memakai hukum di bilangan, ya, bahwa apa yang mereka sudah siapkan untuk Tuhan, dia udah bersumpah untuk Tuhan, tapi kalau dia mati baru dia serahkan kepada gereja atau kepada Tuhan. Sepanjang hidupnya dia tidak wajib lagi membantu orang tuanya. Inilah yang Yesus marah. Jadi mereka itu memakai suatu ayat untuk kepuasan dirinya sendiri dengan dalih untuk Tuhan, tapi sepanjang hidupnya dia sudah tidak wajib membantu orang tuanya. Jadi ini konflik. Itu yang artinya, karena selama dia hidup, dia bisa pakai harta dia. Walaupun nantinya setelah dia mati, dia serahkan ke gereja. Tapi selama hidup, dia tidak ada hak, tidak ada kewajiban untuk membantu orang tuanya. Inilah yang disebut berbahaya memakai satu ayat untuk meniadakan ayat yang lain. Pandai memakai adat istiadat. Ya. Nah, poin yang miss lagi, yang paling penting, mereka ini orang Farisi, mereka miss bahwa penggenapan perjanjian lama, penggenapan hukum Taurat adalah Yesus. Ya, ini yang poin yang paling penting. Mereka terjebak kepada kata-kata, terjebak kepada hukum, sehingga sensitivitas hatinya, sensitivitas kerohaniannya berkurang. Dia tidak melihat Yesus sebagai Tuhan, dia melihat sebagai seorang manusia biasa. Jadi jelas di sini agama tidak bisa melihat sisi kerohanian Tuhan. Agama terjebak kepada ritual-ritual. Kita lihat jawabannya di pasal selanjutnya. Dibandingkan dengan seorang ibu Yunani, ya, di ayat 24 sampai 30. Ini sangat kontras dengan orang Farisi, ya. Ayat 24 dibilang, Matius 7 ayat 24 sampai 30. Perempuan Siro Fenisia. Yesus
Berangkat dari situ pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Rupanya orang ibu ini sudah tahu ada Yesus. Malah seorang ibu dan yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Nah, dari cara ibu menghampiri Yesus sudah kelihatan, ia tersungkur. Kalau orang Farisi datang dengan bergerombol memanggil Yesus, "Hai, murid-muridmu kenapa makan tanpa dibasuh tangannya?" Ya, dengan kepala ke atas mendongak dengan memanggil Yesus, ya, "Hai, kenapa murid-muridmu?" Tapi ibu ini tersungkur. Jadi approach sudah beda, ya. Kemudian si ibu itu datang menyembah dan tersungkur di depan kakinya. Kalau orang Farisi merasa benar, merasa lebih tinggi dari Yesus, dia menghardik Yesus, mengecam Yesus. Kemudian apa jawabnya? Seorang perempuan ini, ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Anak-anak di sini maksudnya biarlah anak-anak Israel dulu, orang-orang pilihan. Baru orang non-Yahudi itu disebut anak-anak anjing. Keras sekali kata-katanya, ya. Tapi si ibu ini terima, ya, terima. Dia mau terimalah berkat rempah-rempah, remah-remah yang jatuh dari meja yang dimakan anak-anak. Anjing pun makan remah-remahnya. Jadi orang non-Yahudi, si ibu merendahkan diri dia sebagai anak-anak anjing itu yang memakan remah-remah yang dijatuhkan oleh anak-anak pilihan orang Yahudi. Jadi second class, berkatnya yang kejatuhan buat saya juga nggak apa-apa, kata si ibu. Inilah hebatnya, ya. Jadi rasa rendah diri itu penting, ya. Kalau orang Farisi self-righteous penting, ya kan. Kemudian yang paling penting, Tuhan Yesus tidak menolak tapi menunggu, ya. Tapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Benar Tuhan, ini pengakuan dari orang non-Yahudi yang pertama kali disebutkan di dalam kitab Markus. Yesus diakui sebagai Tuhan. Yes, Lord. Sedangkan orang Farisi, enggak. Orang Farisi menganggap Yesus sederajat, bahkan lebih di bawah dia. Mereka mengkamu-kamukan Yesus. Orang Farisi menyebut Yesus sebagai kamu, anak-anak muridmu. Tapi si ibu dengan rendah hati dia mengaku, "Yes, Lord." Yesus dipanggil Tuhan. Nah, inilah bedanya, ya. Maka kata Yesus kepadanya perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Di kitab Matius lebih jelas, ya. Di kitab Matius lebih jelas. Si Yesus memuji iman si ibu ini. "Besarlah imanmu, jadilah apa menurut perkataanmu." Ya. Kalau orang Farisi disebut orang-orang munafik berkali-kali, ada 14 kali di kitab Matius, semuanya untuk orang Farisi. Tapi si ibu ini orang kafir disebut dan dipuji imannya besar. Sehingga anak-anaknya sembuh. Jadi kuasa Yesus itu menyembuhkan dari jarak jauh, gak usah lihat, dia tahu sembuh. Setan juga takut. Begitu lihat, bilang Yesus bilang keluar, sembuh, setan langsung keluar. Nah inilah. Jadi orang Farisi berusaha untuk suci, berusaha untuk beribadah dengan baik, tapi dia miss. Sasarannya lewat. Dia tidak mempunyai kepekaan rohani. Dia tidak mempunyai kepekaan siapa itu Yesus. Orang kafir ini, ibu dari Yunani ini,
dia tahu Yesus itu telah melakukan banyak mukjizat. Ini bukan orang sembarangan, ini adalah Tuhan. Nah, kita juga mesti mengerti bahwa agama apapun di dunia ini, agama itu hanya ritual. Kekristenan bukan agama. Kekristenan adalah kepercayaan. Kepercayaan siapa yang diutus Bapa di surga untuk menyelamatkan kita orang berdosa, dan ia rela mati untuk kita, menebus dosa-dosa kita, sehingga kita diadopsi menjadi anaknya, dan kita diberikan hati yang baru. Ya, kita diberikan hati yang baru loh. Ya, di Yehezkiel 36:26 disebutkan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Di Kisah Para Rasul 15 ayat 9, dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Jelas ya? Hati disucikan oleh iman. Nah, inilah yang kita mesti terima, bahwa kita ini bukan orang beragama, tapi kita orang percaya. Kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, hendaknya kita beribadah dengan benar, supaya kita dengan tulus, ya, hati yang tulus, dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Tidak ada kemunafikan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan. Kami mengerti Tuhan, dimanapun di dunia ini, agama adalah suatu rutinitas, suatu ritual. Tapi kami mempunyai Engkau Tuhan, dengan kasih karunia-Mu Tuhan, kami dimampukan untuk melihat sisi kerohanian dari Tuhan Yesus, dan kami mengakui Yesus adalah anak Allah yang diutus Bapa untuk kami semua orang-orang berdosa, sehingga kami bisa terima kasih Tuhan, sehingga kami bisa mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Pimpin kehidupan kami selanjutnya Tuhan, dan bagi mereka yang masih mempunyai hati yang jauh dari Tuhan, hati yang mempunyai penyakit hati yang kronis, yang bertahun-tahun keras, membatu, kiranya dengan firman ini dilunakkan hatinya, dan bisa mengerti, dibukakan hatinya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, sehingga akan dipersatukan kembali nanti setelah kematian, kita semua bersatu kembali dengan Yesus dan mempunyai hidup yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa sederhana ini, kiranya Tuhan pimpin dan firman ini menjadi berkat bagi semua yang mendengarkan. Amin. Terima kasih. Kita akan melanjutkan dengan nyanyian penutup, Grace Alone.